Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga sehat, semoga baik-baik. Jadi hari ini aku Viera kembali lagi di Baca Rita Santai yang ketiga berarti. Dan hari ini kita mau melanjutkan seri pahlawan dari buku Orange Juice gitu. Jadi buat teman-teman yang masih di luar sana yang istilahnya berarti malam apa, malam Senin yang gak kemana-mana, yuk kita dengerin cerita sama-sama. Nih kayaknya aku sambil menunggu teman-teman yang nonton. Halo, selamat malam. Oh iya, sebagai informasi tambahan juga, Tapel itu lagi bikin lomba TikTok. Besok adalah penutupan yang terakhir, jadi buat teman-teman yang belum ikutan, ayo ikutan. Bisa daftar, baca di feednya Tapele, ada informasi di sana, dan hadiahnya tuh hadiah menarik banget. Kalian akan mungkin tercengang-cengang karena hadiahnya keren banget. So jangan lupa daftar. Form pendaftarannya ada di bio-nya Tapele, jadi tinggal di klik dan kalian isi di situ nama, terus pekerjaan, usia, terus kalian diminta untuk memfollow account sosial medianya Tapele dan juga akun sosial medianya Spak, Saka, dan juga Spak Indonesia, Saka, dan juga Sakti gitu. Saat malam juga. Nah, Kaneles udah bergabung nih sama-sama kita. Hari ini aku ditemenin sama Kaneles. Jadi Kaneles boleh request. Halo, selamat malam. Kaneles boleh request untuk live sama-sama kah? Request gitu. Suara aku kedengeran ya teman-teman. Hai Kak Kaneles, selamat malam. Halo Vi, Apa kabar selamat kakak? malam, selamat malam Vi. Baik, baik, baik. Selamat malam juga ya buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung di live malam hari Ya. ini gitu. Nah, ya, jadi kan malam ini tuh kita bakal ngobrolin lanjut ya kisah-kisah atau Iya. kisah dari tokoh-tokoh yang anti korupsi begitu. Nah, seharusnya kan saya jadi ini ya, semacam kayak apa ya, moderatornya gitu kan, bukan moderator sih, yang membuka lah ya dari akun Tapele. Tapi sorry ya karena jaringan saya memang kadang-kadang tidak stabil nih, padahal saya sudah bayar mahal sekali nih. uh, Jadinya saya harus dari akun pribadi, tapi nggak apa-apa nanti. uh, Ya teman-teman kan sudah familiar juga ya dengan Baca Cerita Santai kan, satu sesi untuk menceritakan tentang tokoh-tokoh yang anti korupsi begitu. Jadi Vi, malam hari ini kita bakal cerita lanjut tentang apa nih? Halo Halo Pangeran, ini ada Kak, Bung selamat Pangeran. malam. Jadi Kaneles, hari ini tuh aku mau melanjutkan cerita pahlawan yang kemarin. Kemarin kan itu udah cerita 6 nih. Hmm. 2 minggu lalu cerita Ah, 3. Total tuh dari buku Orange Juice ini tuh ada 12 tokoh pahlawan yang bisa kita dengerin sama-sama ceritanya. Jadi hari ini aku ya. akan bahas tentang Bapak Muhammad Natsir,
Oke. lalu Bapak Syarifuddin Zuhri, dan yang terakhir aku mau bacain ceritanya tentang Bapak Syarifuddin Prawiranegara. Gitu kan, Les. Ya, berarti malam hari ini kita ada 3 tokoh yang akan Vi ceritakan buat kita. Jadi teman-teman, mari kita dengarkan kira-kira kisah-kisah atau mungkin cerita anti korupsi mereka itu seperti apa. Nah, mungkin Vi bisa mulai dari yang pertama. Kita mau dengar dulu ini. Oke. Terima kasih Kakak Neles. Kita hari ini kok matching ya, item-item. Iya nih. Gak janjian loh guys. Kita matching item-item baju. Oke deh. Hai Kakak Yupi, selamat malam. Semoga tiga cerita pahlawan hari ini bisa menemani malam Senin kalian sebelum mungkin hektik ketemu hari Senin besok gitu ya. Semoga kita bisa belajar sama-sama dari ketiga tokoh ini. Yang pertama aku mau cerita tentang Bapak Muhammad Natsir. Ada satu highlight mungkin kata-kata yang Bapak sangat amat sukai, yaitu adalah jabatan dan kedudukan tidak seharusnya mengubah kesahajaan. Ini menurutku line kata-kata juga bagus banget dari Ya, keren. Pak Muhammad Natsir. Oke, aku bacain background sedikit dari Pak Muhammad Natsir ya, Kaneles. Ya, silakan. Jadi, perdagangan dan agama adalah dua hal yang begitu dekat dengan Bapak Muhammad Natsir. Sejak terlahir di Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat, 17 Juli 1908. Berkali-kali beliau tinggal bersama saudagar dan tak henti menuntut ilmu agama Islam. Saat menimba ilmu di Holland's Indische School, ia juga tetap belajar di madrasah diniyah. Selepas dari HIS, Natsir melanjutkan studinya ke Mer Utleberg Lager Onderwijs atau MULO, lalu ke Algemene Middelbare School AMS di Bandung. Kegemarannya berorganisasi dimulai sejak dari MULO. Bapak Natsir antara lain bergabung dengan Pandu, National Islamic Pandimerflik, dan Jong Islametenbond. Kiprahnya terus mengemuka di berbagai organisasi. Ia kemudian menjadi Wakil Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan Presiden Liga Muslim Sedunia. Wow. World Muslim Congress dan Ketua Dewan Masjid Sedunia. Natsir menyita perhatian ketika menyampaikan mosi integral pada 1950. Ia lantas diangkat menjadi Perdana Menteri walaupun hanya sebentar, bertugas karena ada penolakan dari Partai Nasional Indonesia. Menyusul kritik terhadap Soekarno atas ketimpangan kesejahteraan Jawa dan luar Jawa. Ketidakpuasan membuat Natsir bergabung dengan gerakan pemerintah revolusioner Republik atau PRRI. Ia membuat ia ditangkap dan dipenjarakan pada tahun 1962. Sikap kritis Natsir berlanjut pada era Natsir termasuk 50 pada Mei 1980. Meski demikian, sosok yang meninggal pada 6 Februari 1993 ini tetap berkontribusi besar, antara lain dalam mencairkan hubungan Indonesia dan Malaysia. Wow. Lalu, seorang menteri yang juga tokoh ternama di internasional sering mengenakan kemeja bertambal. Wah, ini menurutku beliau dengan sosok yang sangat amat keren. Ya. Bergabung di banyak organisasi dan gerakan-gerakan untuk membela Indonesia, ternyata kemejanya bertambal, guys. Jika hal itu diungkapkan pada saat mungkin tidak ada orang yang percaya. Sama kayak kita nih, mungkin yang dengerin kita nggak percaya. Namun dulu, betul, itu nyata ada. Dialah Muhammad tokoh besar yang berkali-kali menjadi menteri dan sempat pula menjabat sebagai Perdana Menteri. Jadi Natsir ini menjabat sebagai Perdana Menteri pas zamannya Pak Soekarno ya, Kaneles? Ya, betul. Lalu George McTernan Kahin, guru besar Universitas Cornell Amerika Serikat, sampai terhenyak kala bertemu Muhammad Natsir untuk pertama kalinya. Ketika itu Natsir adalah Menteri Penerangan RI.
Ia memakai kemeja bertambalan, sesuatu yang belum pernah saya lihat di antara para pegawai pemerintah manapun, kata Bapak George ini. Tertulis di dalam buku Nasir, yaitu 70 tahun kenang-kenangan kehidupan dan perjuangan. Sampai orang lain aja tuh bingung. Saya nggak pernah deh ketemu orang kayak Bapak. Dan Kahim mengetahui bahwa Nasir hanya memiliki 2 kemeja yang sudah tidak bagus. Nasir nggak pernah malu jahit kemeja itu bila robek. Hal itu sampai membuat para pegawai Kementerian Penerangan mengumpulkan uang untuk membelikan baju agar seperti menteri sungguhan. Wow. Sampai anak-anak buahnya turunan Iya. beliin. Buat beli baju ya? Iya. Ya ampun, Kak, kebayang cuma punya 2 setel kemeja. Dan itu pun kalau tiap kali rusak ditambal, dan sampai anak-anak buahnya, udah deh kita patungan yuk buat beliin Bapak baju. Wow. Dan gak malunya itu loh, Kaneles. Luar biasa. Lalu ada cerita lagi nih, Kaneles. Bapak selalu bilang bahwa syukuri apa ada. Syukuri apa aja yang kita dapat, yang kita punya. Kita pernah, mobil itu bukan milik. Lagi pula, yang ada masih cukup. Cukupkan saja apa yang ada. Jangan cari yang tiada. Pandai-pandailah syukuri nikmat. Demikianlah jawaban Muhammad Nasir ketika pertanyaan putrinya, Liz, pada suatu ketika jadi si anaknya ini bertanya nih. Hal yang ditanyakan Liz adalah putusan sang ayah menolak pemberian mobil dari ibunya. Padahal diberikan sang tamu kepada Nasir saat itu, memimpin fraksi Masyuni di parlemen adalah buatan Amerika Serikat yang tergolong sangat mewah. Dengan Liz, mobil itu bisa menggantikan mobil ayahnya yang usang. Tapi Nasir berpandangan lain. Ia menerima pemberian seorang atas akan menjadi beban dalam menjalankan amanah. Nasir memang lebih suka memenuhi kebutuhan hidup dengan perjuangannya sendiri. Bertahun-tahun Nasir tak malu menumpang di pavilion rumah Prawanto Mangkusasmito. Dia pun sempat menumpang di rumah Haji Agus Salim yang kita bahas juga tuh beberapa. Iya, itu sebelumnya. Iya, betul, Kak. Baru pada tahun 1946 pemerintah memberikan rumah dinas kepadanya. Gila. Wow. Jadi selama dia nggak dapat rumah dinas tuh dia nggak pakai duitnya, Kak, untuk beli rumah. Iya. Padahal ya kalau dilihat secara kiprah, dia ini kan cukup terpandang ya, baik dalam skala nasional maupun internasional. Terlihat dari beberapa kali memimpin organisasi internasional, kemudian dia juga tergabung sebagai anggota di organisasi internasional. Bahkan kalau tadi dia berada, Bapak Muhammad Nasir ini dia berada di Komite Nasional Indonesia, itu kan komite KNIP itu kan cikal bakalnya DPR saat ini kan. Nah, dengan jabatan dan mungkin dari segi status sosial yang cukup tinggi tersebut, ternyata bertolak belakang juga ya dengan kehidupan sehari-harinya. Menggunakan kemeja yang bertambal, tidak harus menumpang di rumah orang, dan seterusnya. Ini kalau saya pribadi melihatnya tuh pertama ada nilai kesederhanaannya, di mana ini juga merupakan salah satu nilai anti korupsi. Lalu juga menjadi apa adanya saja, menjadi diri sendiri. Kemudian yang paling penting adalah dengan jabatan yang besar itu, dia tidak menggunakan sebagai sarana untuk mungkin bisa mendapatkan segalanya, ya kan? Betul. Padahal tadi dia memimpin sebuah fraksi, misal sebuah partai dan seterusnya. Tapi ya kenyataan hidupnya biasa saja. Artinya kan ya ini loh toko yang harus kita panuti begitu kan. Jadi panutan kita begitu. Oke. Sip. Keren banget ya, Kak. Kita bakal ke cerita yang kedua ya. Iya, kita cerita yang kedua. Kalau menurutku, aku tertampar dengan kata-kata Bapak yang itu tadi.
cukupkan yang ada, jangan cari yang nggak ada. Wah, itu apalagi Ya, di zaman sekarang ya Kak, betapa kita anak muda diajarkan untuk sederhana gitu loh. Bukan berarti mungkin kita ya punya, betul. kita mau berlagak lebih dari apa yang kita eh, nggak punya gitu loh maksudnya. Dan apalagi kalau kita malah mencari-cari, Ah, gimana nih caranya, ya, gimana nih sepakat. caranya. Bapak pandai-pandailah mensyukuri nikmat, ya udah, bersyukur aja. Wah itu Sepakat. menurutku, Betul. guys, anak muda dengerin guys, syukur guys. Ya, oke teman-teman, selamat datang ya. Iya, Ini kelihatannya bergabung juga. Ada Gisler, tadi ada Kak Dini, terus ada Bang Kurnia, ada teman-teman yang lain juga sudah bergabung. iya, Selamat selamat, menikmati ya cerita ini iya. gitu. Bisa boleh bertahan banget sampai akhir karena kita masih ada 2 tokoh lagi yang bakal diceritakan oleh Kak Viera. Silakan yang kedua tokonya kita mau lihat lagi kira-kira kisahnya. Oke, yang kedua adalah Bapak Syarifuddin Zuhri. Pejabat bukan berarti memanjakan kerabat dan sahabat. Wow, ini kayaknya nilai yang dari Keren ya, kemarin keren banget keren Kak. ya. Ini tuh dari kemarin kan kayak Menjadi kita belajar, pejabat bukan berarti memanjakan kerabat dan sahabat. Keren. kalau dari kemarin kan kita Oke. berapa kali belajar tentang ya banyak kesederhanaan ya. Banyak tentang bagaimana caranya ya hidup sederhana saja, menerima apa yang ambil punya kita. Tapi kayaknya nih, Yap. jarang banget disinggung nih dari 6 tokoh kemarin. Jangan memanjakan kerabat dan sahabat. Oke, kita mau dengerin ceritanya teman-teman. Laskar Hizbullah. Pada zaman revolusi fisik, Laskar yang dibentuk pada 1944 itu memiliki peran yang cukup besar. Dan saat ini muncul beberapa tokoh nasional, salah satunya Bapak Syaifuddin Zuhri. Ia adalah komandan Divisi Hizbullah Jawa Tengah dan anggota Dewan Pertahanan Daerah Kedu. Ia, lain, terlibat dalam pertempuran Ambarawa. Wow. Lahir di Banyumas pada 1 Oktober 1919, Syaifuddin sejak anak-anak tumbuh dalam lingkungan agamis. Jadi tak heran bila jalan yang ditempuhnya selalu ada di jalur ini, jalur keagamaan. Ia sempat menimba ilmu di madrasah Ibtidaiyah Al-Huda, Madrasah Mambul Ulum, Madrasah Salafiyah, dan Lembaga Pendidikan Al-Islam. Syaifuddin juga aktif di dalam organisasi Nahdlatul Ulama atau NU ya kita kenal. Ia antara lain sempat menjadi konsul Ya. daerah Ansor dan NU Jawa Tengah serta sekretaris jenderal pengurus besar Nahdlatul Ulama. Apapun di pemerintahan, keterlibatan Syaifuddin diawali di Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Lantas ia diangkat menjadi Menteri Agama pada tahun 1964. Jadi Bapak Syaifuddin ini pernah menjadi Menteri Agama. Dalam kehidupannya, Bapak Syaifuddin yang semasa muda berprofesi sebagai wartawan, juga dikenal sebagai penulis buku. Salah satu karyanya adalah Berangkat dari Pesantren. Buku ini rampung pada 10 September 85 dan sekitar 6 bulan berselang, tepatnya 25 Februari 86, Syaifuddin meninggal dunia. Buku ini diterbitkan pada tahun 87 dan itu pun menjadi karya terakhir beliau. Oke. Itu background sedikit Kak. Kita lanjut ke cerita yang nilainya bisa kita ambil Bapak Syaifuddin. Karena kamu adikku. Pada ada pertimbangan yang tetap yang dibuat Bung Karno sebagai Menteri Agama di Kabinet Dwikora I pada 27 Agustus 1964. Bung Karno terkesan oleh kepribadian dan sikap amanah yang ditujukan oleh Syaifuddin dikala diberi kepercayaan. Sebagai Menteri Agama, Syaifuddin kembali menunjukkan sikap tersebut. Suatu ketika, Muhammad Saifuddin Dahlan, adik iparnya,
mendatangi kantor Saifuddin. Ia bermaksud meminta Saifuddin berangkatkannya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji dengan menggunakan fasilitas Kementerian Agama yang dipimpin Saifuddin. Oke, Kaneles, sinyalnya putus-putus, guys. Oke, kita lanjutin sedikit ya. Mendengar hal itu, Saifuddin menolaknya. Sebagai orang yang berjasa dan mengingat kondisi perekonomianmu belum memungkinkan, sudah layak jika Departemen Agama menghajikan. Apalagi kamu belum pernah berjuang dalam perang kemerdekaan. Tapi ada satu hal yang menyebabkan aku tidak mungkin membantu melalui haji departemen. Karena kamu adalah adikku. Coba kamu orang lain. Sudah lama aku hajikan. Tutur Saifuddin. Oke, Kakak Neles, kita mau coba lagi apa ya? Oke, lanjut dulu, nggak apa-apa. Oke. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa Bapak Saifuddin. Hai Kakak Neles. Lanjut, seperti biasa ya, jaringannya mulai goyang ini. Oke, it's okay. Jadi tadi kita cerita nih Kak tentang si Bapak Ya, Saifuddin ini. betul. Saifuddin ini gak mau memberikan privilege dalam tanda kutip kemudahan untuk adik iparnya. Ya. Jadi adik iparnya tuh minta untuk berangkatin haji dong gitu kan. Kan lu punya fasilitas. Ya. Bisa nih pakai departemen haji naikin aku Ya. dong. Dan Saifuddin nggak bisa. Mungkin kalau kamu orang lain bisa deh aku berangkatin. Udah lama kayaknya aku bisa berangkatin kamu naik haji. Ya. Tapi karena kamu aku nggak bisa. Kadang kita mungkin melihat di luar sana yang punya kekuasaan, pasti orang-orang di sekitarnya itu apa ya Kak? Mencoba untuk mendapatkan privilege ya. Entah anaknya, entah istrinya mungkin, atau saudara-saudaranya. Adik ipar, betul, atau adik-adik kandung gitu ya, saudara-saudara lain. Pasti karena merasa, lumayan nih saudaraku orang penting. Yes, pejabat. Pasti aku bisa nih kecipratan enak-enaknya. Ya. Tapi Bapak Saifuddin menutup portal itu, ya nggak bisa. Dan Bapak Saifuddin bukan hanya ngomong nggak bisa, tetapi dia menjelaskan itu loh Kak. Apa sih alasannya? Ya. Pertama karena dia, dan ternyata secara background juga si adik ipar ini belum begitu siap gitu loh untuk mendapatkan haji. Hebat. Oke nih Kak, ada cerita lagi nih Kak. Judulnya adalah Hobi Baru Sang Mantan Menteri. Oke. Sungguh mencurigakan. Demikian terbersit di benak anak-anak Saifuddin Zuhri melihat kebiasaan baru sang ayah pada tahun 1980-an. Selepas sholat duha, sekitar pukul 9, ia keluar dari rumah mengendarai mobilnya sendirian. Siang selepas zuhur, barulah ia. Dan itu berlangsung setiap hari. Selidik punya selidik, ternyata Menteri Agama RI ini yang menjabat di periode 62 sampai 67 itu berangkat ke Glodok. Glodok tuh pasar ya guys. Di pasar Glodok ini, tanpa sepengetahuan keluarganya, ternyata Pak Saifuddin berjualan beras. Udah nggak paham, Bapak jualan beras. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia jualan beras di pasar Glodok. Oke guys. Hal ini kemudian terkuak ketika seorang anaknya memergoki ia tengah menjajakan beras dagangannya. Jadi keluarganya nggak ada yang tahu, semua nggak ada yang ngeh, tapi ketangkep basah nih si Bapak Saifuddin lagi jualan beras. Fakta ini cukup mengejutkan karena Saifuddin sebenarnya memiliki uang pensiun yang cukup menghidupi keluarganya. Namun Saifuddin memilih berdagang karena ingin keluarganya makan dari hasil uang jeripahnya sendiri, bukan dari uang pensiun yang bersumber dari kas negara. Konon, uang pensiun itu tidak disentuhnya. Uang itu dikumpulkan
hingga kemudian dibelikan rumah di Jalan Hang Tuah 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan rumah itu pun tak lantas tinggali bersama keluarganya, tapi dijadikan rumah bersalin Muslimat NU. Kayaknya Kaneles, atau sudah kembalikah Kaneles bersama-sama dengan kita? Kalau belum, nggak apa-apa ya guys, kita tungguin Kaneles. Nah, di cerita ini, betapa kita menyadari bahwa Bapak betul-betul memisahkan antara uang pribadi dengan tanda kutip uang tugas gitu loh. Bapak nggak mau menghidupi anak dan keluarganya dengan uang pensiun. Karena Bapak berpikir uang pensiun itu adalah uang yang berasal dari kas negara, yang diambil dari kas negara. Dan ternyata uang itu sama sekali tidak disentuhnya sampai Bapak meninggal. Bapak malah memakai uang tersebut untuk menjadikan rumah bersalin Muslimat NU. Bapak tetap berpikir tentang organisasinya, Bapak tetap berpikir tentang orang lain dan bukan dirinya, bahkan keluarganya. Di sini kita bisa mengambil nilai-nilai yang amat sangat penting ya. Yang pertama menurut aku sendiri adalah peduli. Betapa Bapak peduli kepada orang lain ketika mungkin kalau zaman sekarang pejabat itu bisa memakai uangnya, bahkan jangan uang pensiun ya guys, maksudnya uang yang mereka miliki sekarang aja kadang tuh sering banget mereka pakai untuk hal-hal lain gitu kan, yang padahal enggak bersinggungan dengan pekerjaan mereka. Tapi Bapak bahkan setelah selesai menjabat dan menjadi istilahnya pensiun gitu ya, Bapak tuh tetap berpikir bahwa uang ini punya rakyat, uang ini punya negara, jadi saya harus gimana? Dan Bapak kembali akhirnya berkontribusi untuk negara ini dan untuk juga organisasi yang membesarkannya, di mana Bapak bisa bertumbuh dan berkembang di sana. It's okay Kakak Neles. kalau mau join lagi bilang ya Kak. Kakak request. Jadi gitu gengs. Jadi bisa kebayang ya, mungkin kalau kalian sekarang kita berpikir Bapak Ibu Menteri yang menjabat sekarang, dan coba kita bayangin ketika mereka udah selesai menjabat, mereka jualan. Mereka jualan entah beras, entah mungkin bahan pokok, jualan apa gitu di pasar. Bisa nggak sih dibayangin betapa harusnya malu nggak sih? Coba Bapak nggak malu, Bapak sangat amat sederhana, Bapak amat sangat ngerasa ya udah toh ini halal, jualan beras nih halal loh untuk menghidupi anak dan istrinya. Salut. Kita berikan tepuk tangan buat Bapak Syaifuddin, keren banget. Mungkin kalau zaman sekarang orang udah keburu malu dan males kali ya. Maksudnya ngerasa, aduh aku kalau dilihat orang gimana, mikirin gengsi, mikirin banyak hal gitu kan. So, kita lanjut ke cerita yang terakhir nih, tentang Bapak Syafruddin. Tentang Bapak Syah. Jadi ini mirip-mirip ya guys namanya. Kalau tadi Bapak Syaifuddin, kalau ini Bapak Syafruddin, Prawira Negara. Ini juga keren banget. Malu itu bila mengambil milik orang lain atau mengambil uang negara. So as long as kayak kamu nggak melakukan hal aneh, ngapain harus malu, ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya malah kalian mengambil milik orang lain dan mengambil uang negara nggak malu, itu tanda tanya besar. Oke, so aku mau lanjutin ceritanya ya guys. Presiden yang terlupakan. Begitulah beberapa pihak menyebut sosok Syafruddin Prawira Negara yang lahir di Serang, Banten pada 28 Februari 1911. Maklum, dalam daftar Presiden RI, Syarifuddin tak tercantum meski sempat menjabat Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Syafruddin terlahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai jaksa. Wow. Jadi tak heran
bila ia kemudian memilih masuk Rehus Rehogeschool RHS, susah ya gengs, usai menyelesaikan pendidikan di Alkeme Middelbach School. Nah, banyak banget berarti ya tokoh-tokoh uh, tokoh-tokoh Indonesia, pahlawan-pahlawan Indonesia yang bersekolah di AMS ini. Pada tahun 1939, Bapak Syarifuddin meraih titel Master in the Rechten atau MR. Menariknya, pria yang sangat kecil akrab dipanggil Kuding itu justru berkarir di bidang lain. Sempat menjadi pegawai di radio swasta, ia lantas menjadi petugas Departemen Keuangan, baik pada akhir penjajahan Belanda maupun saat pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Syafruddin sempat menjabat di Menteri Keuangan, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, dan Gubernur Bank Indonesia. Saat terjadi agresi militer yang kedua, dilancarkan Belanda pada tahun 48, Syafruddin dipercaya mengambil alih pemerintahan karena Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda. Nah, jadi ini saat dimana Bapak akhirnya menjadi Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Pada tahun 49, Syafruddin mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Jadi selama 1 tahun ya guys, gitu. Dari tahun 1948 ke 1949. Pengabdian Syafruddin bagi negeri ini berakhir pada 15 Februari 89 dalam usia 77 tahun. Ia berpulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Bapak meninggal di umur 77 tahun. Nah, ini ceritanya guys. Tertusuk gunting sang suami. Seperti sekeping uang. Dalam sejarah Indonesia, Syafruddin Prawira Negara memiliki 2 sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, dia adalah salah satu tokoh kemerdekaan. Dan di sisi lain, beliau juga tokoh PRRI yang sempat memberontak terhadap pemerintah. Terlepas dari hal itu, Syafruddin diakui sebagai sosok amanah yang memegang teguh kesetiaan kepada negaranya. Saking setianya, ia bahkan tak membocorkan kebijakan penting kepada istrinya. Wow. Ibu Tengku Halimah. Pada 1950-an, Ibu Tengku Halimah terkejut saat menerima gaji sang suami. Karena gaji yang tidak seberapa itu harus dipotong setengah. Mungkin teman-teman sekarang di masa pandemi ini ada beberapa mungkin yang bekerja berasa tuh ya dipotong gaji guys. Apalagi mungkin ini kalau suami istri yang gak diceritain apa-apa sama suaminya dan tiba-tiba waktu istrinya terima slip gaji gitu kayak dipotong setengah padahal udah dapetnya gak seberapa. Itu sebagai akibat dari kebijakan Menteri Keuangan yang tidak lain adalah suaminya. Bayangin. Jadi istrinya bertanya-tanya, ini kenapa ya gaji suami saya dipotong? Kok dipotong? Kan gajinya udah segitu-gitu aja. Ternyata pemotongan gaji itu adalah kebijakan Menteri Keuangan, which is adalah Bapak Syafruddin waktu sedang menjabat. Bingung gak tuh? Dan kebijakannya apa? Kebijakannya adalah menggariskan uang di atas Rp5 dipotong menjadi 2 alias menjadi hanya setengahnya. Setengah bagian dipinjamkan kepada negara yang saat itu sedang kesulitan dana. Kebijakan kontroversial tersebut dikenal sebagai gunting Syafruddin. Gila nggak guys? Bapak menggariskan uang di atas Rp5 itu dipotong menjadi setengahnya untuk membantu kesulitan negara. Cool. Akhirnya sang istri jelas dong protes. Kok nggak bilang-bilang? Terus Bapak dengan santai menjawab, kalau bilang-bilang namanya bukan rahasia dong. Gila ya guys. Gila.
Bapak bisa ngomong kayak gitu. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 8 anaknya, dan Bu tuh harus, hai kakak, welcome back. Lanjut. Yes, I'm back. Yes. Lanjut. Oke, aku lanjutin ya Kak. Demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 8 anaknya, akhirnya Ibu Tengku pun harus kasbon ke pemerintah keuangan, ke Kementerian Keuangan. Utang itu terus bertambah dan dilunasi sebagai Presiden Direktur The Javas Bank atau Bank Indonesia. Berarti Bapak juga pernah menjabat sebagai presidir di Bank Indonesia pada tahun 51. Iya. Gila ya Kak, kita lanjut nih cerita kedua. Lanjut, Itu pun lanjut. presiden. Suatu hari pada tahun 1948, seorang gadis kecil bercengkrama dengan ibunya. Sebuah pertanyaan lugu terlontar dari mulutnya. Mengapa kita bantuan saja kepada Om Karno, presiden serta yang Raja Jawa, Bu? Om Om Sang Raja Jawa. Oke. Kata dia, apakah ibu nggak malu berjualan syukur goreng? Ayah orang hebat. Ya. Keluarga ayah dan ibu juga orang-orang hebat. Sang ibu tersenyum simpul lalu menjawab, iya sayang, ibu mengerti. Tapi dengarkan ya, yang membuat kita boleh malu adalah kalau kita mengambil milik orang lain dan bukan hak kita. Atau mengambil uang negara, itu baru pencuri namanya. Orang-orang mungkin tidak tahu, tetapi Allah tahu. Ayahmu sering mengatakan kepada ibu agar kita jangan bergantung kepada orang lain. Kalau tidak penting sama sekali. Jangan pernah meminjam uang dan jangan pernah berhutang. Si gadis kecil lugu ini bernama Ica. Sementara sang ibunda adalah Tengku Halimah, istri Bapak Syafruddin. Seperti dikatakan Ica, Syafruddin memang bukan orang sembarangan. Dia pernah menjadi gubernur, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, Wakil Perdana Menteri, dan yang paling penting ya beliau adalah Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia pada saat itu. Mungkin kita banyak yang nggak tahu ya Kak. Selama 207 hari Bapak Syafruddin memimpin PDRI demi mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan pada tahun 45. Selama 207 hari mendampingi suaminya menjalankan tugas, Ibu Tengku Halimah berjualan sukun goreng demi menghidupi 4 anaknya. Gila Kak, bener-bener Udah ya? kayak udah selesai, bener-bener Wow. banget Luar biasa. cerita. Ini kita harus berikan aplaus dulu ya untuk cerita yang sangat luar biasa ini. Nah, setelah membaca itu apa kesan Vi? Apa yang dirasakan begitu? Mungkin ada imajinasi yang tertangkap gitu. Apa yang direfleksikan Vi? Aku sangat amat ini sih Kak, maksudnya terbayang ketika soal gaji tadi yang dipotong. Mungkin saat ini apa ya, kita juga pasti adalah beberapa orang yang bekerja dan gajinya dipotong karena masa pandemi. Dan mungkin ya karena mungkin kita belum berkeluarga ya. Mungkin untuk orang yang berkeluarga akan berpikir, oh kita punya anak, kita harus, maksudnya sebagai istri harus berpikir gimana dapur tetap ngebul gitu ya, dengan uang yang seadanya mungkin, dan ternyata Ibu Halimah pas lihat slip gajinya bapak, lah ini udah duitnya nggak seberapa terus dipotong lagi. Tapi kan bertanya-tanya ini tuh siapa sih yang bikin kebijakan, ternyata suaminya. Dan dan pada saat Ibu Halimah marah-marah ya bapak cuma bilang, lah kalau emang saya cerita berarti bukan rahasia dong. Maksudnya bapak betul-betul apa ya, mengajarkan juga, balik lagi tadi ke pada saat Ica nanya ya, kenapa sih kita nggak minta tolong aja gitu. Bapak tuh bener-bener menanamkan nilai bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi menanamkan nilai ke istrinya, dan akhirnya istrinya mengajarkan anaknya gitu loh. Dimana menurutku ya itu tadi, keluarga itu merupakan awal mula tempat dimana kita bisa menanamkan nilai-nilai kan.
bukan hanya nilai keagamaan tapi juga nilai-nilai anti korupsi gitu loh. Mungkin sederhana. Mungkin juga ngerasa lah kita kenal sama Om Karno, kita kenal Om Hatta. Kenapa sih mah kita nggak minta tolong aja? Kenapa sih kita jualan sukun? Masa nggak malu gitu ya? Mungkin di zaman sekarang juga banyak kita ini mungkin yang udah gede juga berpikiran bahwa lah kayaknya kita kenal kok orang-orang yang berpengaruh, kenal kok orang-orang penting, kenapa kita nggak minta tolong gitu kan? Cuma kayak di sini yang bener-bener yang akhirnya aku juga kayak ngerasa wah gila nih bapak adalah itu jangan pernah bergantung sama orang, jangan pernah bergantung sama orang, jangan pernah meminjam uang, jangan pernah berhutang. Itu sih kak nilai. Seru ya. Seru banget maksudnya di zaman itu ya. Ya, nggak hanya ceritanya yang mungkin kedengarannya seru, tapi pesan-pesan di dalamnya itu justru yang paling penting ya. Pesan-pesan kesederhanaan. Aku tuh kalau bisa menarik satu garis besar ya untuk kesimpulan cerita dari 3 tokoh tadi itu, ada satu apa ya konsep, bukan konsep sih, ada satu ungkapan. Sekarang itu kan kebanyakan pejabat itu jadi handpicked husband. Jadi pejabat itu dia dikendalikan oleh istri-istri kan. Nah, jadi justru istri-istri mereka itu yang mendrive mereka. Akhirnya apa? Mereka bisa melakukan korupsi dan seterusnya. Dari 3 tokoh yang, halo Katari, dari 3 tokoh yang kita dengarkan yang sudah dibacakan oleh Vi tadi, itu rasanya mereka itu orang-orang yang sangat teguh ya di dalam pendirian mereka. Bahkan justru mereka lah yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi itu. Sehingga mungkin istrinya mendorong dia untuk kemudian menggunakan relasinya dengan misalnya pejabat-pejabat yang ada, dengan presiden. Tapi mereka tetap ya pada prinsipnya bahwa ya menjadi pejabat itu adalah mungkin panggilan. Kita tidak boleh menggunakan jabatan untuk kemudian memperkaya kerabat atau keluarga. Itu luar biasa sekali ya. Jadi mereka semua saya rasa mereka tidak digolongkan sebagai handpicked husband itu ya. Jadi benar-benar tokoh, benar-benar pejabat, benar-benar suami yang punya pendirian teguh, dan itu kemudian bisa menanamkan nilai yang fundamental di dalam keluarga, nilai kejujuran, tentang kerja keras, tentang menjadi sederhana, mandiri, ya kan, berintegritas yang paling penting juga. Nah itu sih dari cerita-cerita tadi itu, wah luar biasa. Iya, Bapak Syah. Kaneles, putus-putus Kakak Neles. Coba ulangi lagi, guys. Kakak gambar masih loading. Tadi awal-awal baru maksudnya dari pas awal-awal kayak sinyal tadi bagus. Pas join lagi. Ya udah ditutup saja kali ya. Oke lah.
Jadi mungkin melanjutkan tadi ya, ke kata Kakak Neles, mungkin di luar sana yang mungkin punya pesantren atau mungkin eh, ada di pesantren sekarang, tokoh Bapak Syaifuddin Zuhri ini bisa menjadi role model buat kita semua. Betapa em, Bapak ini sangat amat punya integritas, Bapak punya visi misi yang jelas gitu untuk bukan hanya untuk negara tapi untuk agama juga. Jadi buat teman-teman yang sekarang mungkin merasa, aduh kayaknya aku nggak bisa bikin apa-apa deh. Tapi ternyata teman-teman tuh punya kesempatan untuk melakukan hal-hal besar yang mungkin ya dilakukannya di lingkungan teman-teman dulu gitu loh, di tempat kerja, di keluarga gitu kan, boleh ngingetin adik-adiknya untuk kayak jujur loh gitu kan, kalau misalnya mama suruh ke warung beli apa, beli berapa harganya, kembalian dikembaliin, jangan disimpan lagi gitu kan. Itu tuh hal-hal kecil yang mungkin harus diajarkan. Betapa kita juga tadi diingetin bahwa ya mungkin orang lain gak ada yang lihat, tapi Allah atau Tuhan itu ngelihat. So buat kita integritas itu penting, bukan berarti nggak ada yang lihat jadi kita bisa seenaknya, tapi diri kita lah sendiri yang harus mengukur hal-hal apa yang baik kita lakukan dan hal apa yang nggak boleh kita lakukan. Jadi teman-teman terima kasih yang dari tadi udah nonton, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin baca cerita santai sampai volume 3 ini. Jadi tunggu di minggu-minggu depan kita bakal punya acara yang keren-keren, bakal kita live juga dengan membahas hal-hal yang keren-keren juga. Dan aku ngingetin sekali lagi buat teman-teman bahwa Tapele mengadakan lomba nih guys, TikTok Challenge. Nah, itu akan ditutup besok. Udah banyak banget yang ikutan dan videonya keren-keren, jadi jangan sampai kelewatan atau jangan sampai kelupaan. Untuk teman-teman boleh ikutan, boleh share, boleh join juga challenge ini karena akan dapat hadiah yang menarik dan eksklusif banget dan pasti kalian akan suka. Caranya gimana? Caranya gampang banget, kalian tinggal pertama follow Tapele pastinya, kita lihat persyaratan dan juga gimana sih dan video apa sih yang harus dibuat di feednya Tapele. Kalian juga bisa untuk daftar, pendaftarannya itu linknya ada di bio-nya Tapele, jadi kalian bisa masuk di sana. Ada beberapa akun yang harus kalian follow, tapi itu pasti nggak jadi masalah buat kalian, karena gampang banget kan guys, semua punya sosial media, semua punya account IG yang bisa follow dan langsung sung. So jangan kelewatan besok penutupan. Kita tunggu, Tapele tunggu kalian ikut. Generasi-generasi muda harus ingat dan harus peka sama nilai-nilai anti korupsi. Jadi segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay sampai dengan hari ini. Sampai dengan pukul sekarang 19.48 guys. Jadi kita mulai jam 7. Jadi tetap sehat. Semangat besok hari Senin. Semangat lagi kerjanya. Dan semangat, Tuhan memberkati. Bye.